Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Prastio dengan NIT 18.1.09.011 dengan prodi Perikanan Tangkap. Baiklah, materi yang saya bawa kali ini adalah perencanaan pelayaran. Apa sih itu perencanaan pelayaran? Perencanaan pelayaran adalah suatu syarat wajib yang harus dilakukan oleh kapal yang hendak melakukan suatu pelayaran, yang bertujuan agar pelayaran dapat dilakukan dengan aman dan selamat, serta dapat mengefisienkan waktu pelayaran, prediksi cuaca, dan banyaknya bahan bakar yang diperlukan. Sebelum melakukan suatu perencanaan pelayaran, ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah informasi. Data tentang kapal berupa alat bantu navigasi, alat bantu komunikasi, mesin, informasi tentang navigasi, dan informasi tentang rute pelayaran. Maksudnya adalah kita harus mengetahui data kapal sebelum melakukan suatu pelayaran, dan juga kita harus tahu gimana kondisi alat navigasi kapal dan alat navigasi apa saja yang tersedia agar memperlancar kita untuk berkomunikasi pada saat melakukan pelayaran. Kita harus tahu berapa kekuatan kapal atau berapa GT kapal, dan yang paling penting adalah informasi tentang rute pelayaran. Maksudnya adalah lebih memastikan kembali apakah tempat yang kita lalui aman untuk dilalui. Yang kedua adalah perencanaan. Merencanakan rute pelayaran di peta sesuai kondisi perairan. Maksudnya adalah kita harus mengetahui jalur mana yang terdekat untuk dilalui dan pastinya cukup aman untuk dilalui. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Sebelum bertolak dari pelabuhan, harus mempertimbangkan lokasi sekitar, penerangan, keadaan darurat. Sebelum kita melakukan pelayaran dari pelabuhan, kita harus mempertimbangkan lokasi sekitar mana yang paling aman untuk dilalui. Dan kita harus mengetahui penerangan, suar, dan keadaan-keadaan darurat. Dan yang keempat adalah monitoring. Pengecekan di setiap tahap oleh perwira jaga. Bila ada keadaan laporkan pada nahkoda. Maksudnya adalah suatu perbuatan perwira kapal yang akan mengecek agar tidak ada terjadi kesalahan pada saat dilakukannya pelayaran. Dan jika kapal terjadi sesuatu, keadaan laporkan pada nahkoda. Ya, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat perencanaan pelayaran. Yang pertama adalah teliti terhadap navigasi. Teliti terhadap navigasi yang ada di jalur pelayaran akan kita lalui, misalnya tanda perubahan navigasi, informasi buoy atau jalur yang kita lalui. Kita harus lebih mengetahui jalur seperti apa yang kita lalui ini, jadi kita harus teliti terhadap jalur yang kita pilih. Yang kedua adalah detail track pelayaran pada peta yang baik. Maksudnya adalah kita harus memilih jalur yang paling aman sehingga efisien untuk dilalui. Yang ketiga adalah pada saat di perairan terbatas. Maksudnya adalah kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mewaspadai apakah ada gosong di suatu perairan yang akan kita lalui. Apakah ada gosong yang timbul pada jalur pelayaran. Jadi pada saat situ kita harus mewaspadainya. Yang keempat adalah apabila menggunakan parallel index. Adalah suatu metode pengecekan secara terus-menerus pergerakan agar mualin tahu kepergian kapal apakah keluar jalur atau tidak. Selanjutnya adalah peta. Peta adalah gambaran
permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yang disebut mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun, secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari perbuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek yang peta dalam keadaan yang sebenarnya. Dan selanjutnya adalah fungsi pembuatan peta. Peta mempunyai beberapa fungsi di berbagai bidang, antara lain untuk menunjukkan posisi atau menunjukkan lokasi relatif. Dan selanjutnya adalah memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk benua, bentuk-bentuk permukaan bumi dapat diamati dari simbol warna yang terlihat berbeda-beda. Peta menyajikan data tentang potensi suatu daerah, misalnya peta potensi rawan banjir, peta potensi kekeringan, peta potensi air, peta potensi ikan. Peta memperlihatkan ukuran karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Jarak sebenarnya dua lokasi dapat dihitung dengan membandingkan skala petanya. Yang selanjutnya adalah tujuan pembuatan peta. Tujuan pembuatan peta untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi atau perencanaan, analisis data spesial, misalnya perhitungan volume, menyimpan informasi, membantu dalam perbuatan suatu desain, misalnya desain jalan, dan komunikasi informasi ruang. Peta laut dipakai untuk navigasi. Terdapat perumahan, terdapat benda bantu navigasi, terdapat bahaya navigasi, lalu menentukan posisi haluan. Ya, akhirnya adalah simbol peta. Bisa Anda lihat di situ ada simbol peta tidak dipetakan, garis pantai batu karang, pasir, lumpur, garis air, garis batas bawah, lumpur, bakau, pasir, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah tempat, ya, bisa Anda lihat di pojok sebelah kanan yang berlogo atau bergambar jangkar. Itu berarti tempat berlabuhannya kapal. Kalau yang di bawahnya itu gambar jangkar dengan sebelah tidak ada, itu berarti tempat pelabuhannya kapal kecil, berbeda dengan yang atasnya yang berbentuk atau berlogo jangkar penuh. Ya, bisa kita lihat sendiri, itu adalah berarti tempat berlabuhnya untuk kapal kecil. Dan di situ juga terlihat ada karantina, kantor Syah Bandar, syarat Banjar Pantai, masih banyak lagi simbol-simbol yang terdapat pada peta. Selanjutnya
adalah jenis-jenis proyeksi. Secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Jenis-jenis proyeksi memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah proyeksi azimutal, proyeksi silinder, dan terakhir adalah proyeksi kerucut. Proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Proyeksi ini menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik kutub pada titik pusat proyeksi. Proyeksi azimutal dibedakan 3 macam, yaitu proyeksi azimutal normal, proyeksi azimutal transversal, dan terakhir adalah proyeksi azimutal miring. Proyeksi azimutal normal yaitu bidang proyeksinya itu menyinggung ke kutub, dan proyeksi azimutal transversal yaitu bidang proyeksinya itu tegak lurus dengan ekuator. Yang ketiga adalah proyeksi azimutal miring, yaitu bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Selanjutnya adalah proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis-garis pemindahan garis-garis dari paralel dari suatu globe ke seluruh kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok untuk memproyeksi daerah lintang tengah atau bisa disebut miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut diperoleh dengan proyeksi globe pada kerucut yang menyinggung atau memotong globe kemudian dibuka, sehingga bentangannya tersebut ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambar daerah-daerah di lintang 45 derajat. Proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu proyeksi kerucut normal atau standar, proyeksi kerucut transversal, dan proyeksi kerucut miring, sama dengan di proyeksi azimutal Selanjutnya adalah proyeksi silinder. Proyeksi silinder yaitu suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya itu berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silindernya menyinggung ke khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis merupakan garis lurus vertikal. Penggunaan proyeksi silinder mempunyai beberapa keuntungan, yaitu dapat menggambarkan daerah yang luas, yang kedua adalah dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa, yang ketiga adalah daerah kutub yang berupa titik digambarkan sebagai garis lurus, 4 mendeteksi kutub dan makin luas wilayahnya. Jadi keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator, karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.